Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 30 September 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau sendiri sudah secara terbuka ingatkan kami apa yang terjadi ke atas kami sekali kami memutuskan untuk mengikuti Engkau. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa mengikuti Engkau berarti kami harus siap menerima tantangan. Tuhan, kuatkanlah kami dan berilah kami kesabaran. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, teranglah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapatkan paham dan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarkanlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah mengikuti Yesus berarti siap menerima tantangan hidup. Hari ini Yesus berkata kepada orang yang mau mengikutinya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Pernyataan Yesus ini justru sudah jadi kekuatan saya pada saat saya alami kesulitan di malam pertama di wilayah saya bekerja. Waktu mengunjungi umat di stasi-stasi, saya tidur dalam satu rumah bersama keluarga. Di dalam rumah itu ada anjing, babi, dan ayam. Di dalam rumah itu tidak ada kamar-kamar. Semua berkumpul dalam satu ruangan dan api unggun ada di tengah, jadi penghangat. Situasi itu mengingatkan saya akan kenyataan hidup Yesus sejak ia lahir, sampai ia wafat di kayu salib, kemudian dikuburkan. Waktu ia lahir, orang tuanya meminjam rumah binatang jadi ruang bersalin, dan tempat makan binatang dijadikan tempat tidur Yesus. Sewaktu ia sakit dan wafat, bukannya dirawat di rumah sakit dan dirawat oleh para dokter dan perawat dengan penuh kasih, tetapi ia dicambuk bertubi-tubi oleh algojo-algojo, dipaku pada kayu salib, dan digantungkan di antara langit dan bumi. Sebelum dikuburkan, bukannya dimandikan dan dikenakan pakaian kebesarannya, lalu dimasukkan ke dalam peti yang bagus, tetapi dalam keadaan berlumuran darah, ia dibungkus dengan kain lenan, lalu dimasukkan begitu saja ke dalam kubur pinjaman milik Yusuf dari Arimatea. Apa yang dikatakan Yesus dalam Injilnya hari ini sungguh benar. Ia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya
sejak ia dilahirkan sampai ia mati. Apa yang dikatakannya hari ini sungguh satu tantangan bagi mereka yang mau mengikutinya. Bagi yang mau mengikuti Yesus Kristus harus selalu sadar bahwa ia tidak akan memiliki barang pribadi seperti rumah, mobil, tanah. Kalau seandainya dia memiliki bank rekening, harus diketahui oleh pemimpin serikat dan harus membuat satu surat pernyataan bahwa di saat ia mati, rekening bank akan diambil dan menjadi milik serikat. Yesus juga dengan tegas katakan kepada mereka yang sudah dipanggilnya untuk mengikuti dia, katanya, biarkanlah orang mati kuburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu berarti barang siapa yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dia harus selalu prioritaskan kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan harus selalu menjadi nomor satu. Kepentingan keluarga bukanlah prioritas utama. Ia juga berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Itu berarti sekali kita dipanggil, fokuslah pikiran kita ke depan, bukan lagi pada keterikatan pada masa lampau. Dengan singkat kita boleh katakan bahwa sekali kita memutuskan untuk mengikuti Kristus, itu berarti kita harus menerima semua tantangan hidup yang akan kita hadapi. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan kesabaran, agar dengan demikian kita selalu sanggup menerima tantangan hidup dalam melayani Tuhan dan umat-Nya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.